menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Masih pada bab ikramud dhaif, memuliakan tamu. Salah satu dari ajaran Islam itu adalah memuliakan tamu yang bertandang pada rumah kita, ke rumah kita. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada hadis yang sumber periwayatannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Di mana di antara ajaran Islam adalah memuliakan tamu yang bertandang ke rumah kita. Maka hadis yang sumber periwayatannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertutur sabda, siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Tapi Rasul dalam hadis ini, hadis yang statusnya itu sahih, bahkan sahih dengan kriteria yang tertinggi, di mana disematkan pada hadis ini label muttafaqun alaih. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Manakala satu hadis itu diriwayatkan oleh dua imam besar ini, itulah sahih dengan kriteria tertinggi. Nah, Rasul mengkaitkan keimanan seseorang itu justru dengan bagaimana sikapnya terhadap tamu yang bertandang ke tempatnya, ke rumah. Itu menjadi tolak ukur barometer keimanan orang itu. Jadi keimanan seseorang itu dapat diukur bagaimana sikapnya terhadap tamunya. Tidak diukur secara fisik, jidat yang hitam, pegang tasbih, iya, atau hal-hal yang lain. Itu bukan ukuran keimanan. Tapi ukuran keimanan itu sebagai makhluk sosial, bagaimana saat ia berinteraksi dengan orang lain, dan orang lain tuh saat itu sebagai tamu dia, bertandang ke rumahnya, bertamu kepadanya. Itu menjadi ukuran keimanan orang tersebut. Imannya baik atau tidak, imannya tinggi atau rendah, imannya kuat atau lemah, imannya tebal atau tipis. Nah, itu dilihat dari sikapnya saat seseorang bertandang ke rumahnya. Itu mencerminkan keimanan dirinya. Maka siapa orangnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ini dua komponen keimanan, rukun keimanan yang paling berat. Karena kaitannya dengan alam gaib. Beriman kepada Allah itu kaitannya dengan sesuatu yang gaib, artinya tidak kasat mata. Beriman kepada hari akhir itu sesuatu yang tidak kasat mata.
Berbeda dengan keimanan kepada para rasul. Rasul itu berinteraksi langsung dengan kaumnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab berinteraksi langsung dengan kitab-kitab Allah. Dalam hal ini Al-Quran. Maka beriman kepada Allah sesuatu yang tidak kasat mata. Beriman kepada hari akhir sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi dua unsur keimanan yang berat di antara rukun-rukun keimanan. Maka Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Maka artinya sikap kita dalam hal ini memuliakan tamu itu cermin keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Allah mengkaitkan eksistensi keimanan seseorang itu dengan sikapnya terhadap tamunya, kemampuan dia untuk menghormati tamunya. Meskipun tolak ukurnya memuliakan itu bukan dengan jamuan-jamuan, itu relatif. Kalau kita punya kemampuan untuk itu, kita keluarkan. Tapi tanpa suguhan itu apakah berarti kita tidak memuliakan tamu kita? Tidak. Kalau tidak ada yang disuguhkan, tidak ada yang harus dikeluarkan. Karena satu dan lain hal, keterbatasan orang itu secara finansial, sehingga tidak mampu menjamu tamunya, tapi dia cukup hormat kepada sang tamu itu. Ya. Itu terlihat dari sikapnya. Apakah berarti dia tidak memuliakan tamunya? Jawabnya, dia memuliakan tamu. Karena ukuran memuliakan tamu itu bukan dengan suguhan, dan sebaliknya. Saat seseorang itu menyuguhkan berbagai macam hidangan, tapi sikapnya tidak memuliakan tamunya, meremehkan tamunya, apakah ini termasuk memuliakan tamu? Jelas jawaban tidak. Maka memuliakan tamu itu dengan sikap, bukan dengan menjamu dengan berbagai macam suguhan, makanan maupun minuman. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair falyukrim jarahu falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia menggalang tali silaturahmi. Ya, orang yang perlu digalang tali silaturahminya. Siapa itu? Kerabatnya. Siapa itu? Sanak familinya, kerabat dekat maupun kerabat jauh. Ini harus apa itu? Kita galang. Kita galang pertemanan kita. Itu termasuk silaturahmi. Dengan siapa? Dengan teman-teman kita, teman-teman sejawat, teman-teman masa kecil, teman-teman sekolah. Ini termasuk silaturahmi, dan ini menjadi tolak ukur barometer keimanan seseorang. Sebagai makhluk sosial, sekali lagi memperhatikan untuk menggalang tali kasih antar sesama, utamanya kerabat dekat dan kerabat jauh. Ini menjadi tolak ukur barometer keimanan. Dan silaturahmi ini merupakan salah satu ajaran agama yang amat sangat ditekankan. Bahkan untuk orang yang memperhatikan tentang silaturahmi ini, ada begitu banyak keberkahan yang akan hadir dalam kehidupannya. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, man sarruhu an yunsa'a fi ajalih wa yubaraku fi rizkih falyasil rahimah. Siapa orangnya yang mau Allah panjangkan umurnya. Panjang umur itu boleh dalam artian secara fisik
memang Allah panjangkan umurnya. Dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Yang tadinya tertulis 90 tahun misalnya. Karena dia termasuk orang-orang yang memperhatikan tentang silaturahmi ini, Allah panjangkan hingga 100 tahun, ditambah 10 tahun oleh Allah secara fisik. Atau yang dimaksud dengan panjang umur itu, Allah padatkan nilai usianya itu. Umurnya tetap 50 tahun, 60 tahun. Tetapi Allah padatkan usia itu dengan apa? Dengan amal soleh. Maka dia punya kesempatan untuk menabung nilai pahala, nilai amal kebaikan seperti orang yang usianya di atas 60 tahun. Seperti orang yang usianya ratusan tahun bahkan. Caranya Allah gerakkan hatinya. Caranya Allah buka hatinya sehingga dia kreatif untuk mengisi kehidupannya ini dengan berbagai macam amal soleh, termasuk amalan-amalan yang sunnah.